Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sasma Yunita, SPD, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, kesehatan, dan kesempatan. Salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila Acejawa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Universitas Hairun Ternate. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato dengan judul Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia di Indonesia Melalui Pendidikan. Teman-teman sekalian, ada sejuta potensi dan kekayaan alam yang menyelimuti bumi pertiwi kita, Indonesia. Mulai dari hutan, laut, minyak bumi, batu bara, hingga emas. Semua kekayaan itu dimiliki oleh Indonesia dan tersebar di berbagai provinsi yang ada, mulai dari Sumatera hingga Papua. Namun, sangat disayangkan bahwa kekayaan alam tersebut masih belum dapat kita kelola sepenuhnya. Kita masih membutuhkan bantuan negara asing. Padahal, jumlah masyarakat Indonesia sendiri mencapai 275 juta jiwa dan 69,3% diantaranya berada pada usia produktif. Kekayaan sumber daya alam kita masih belum dapat diolah sepenuhnya oleh kita karena kurangnya kualitas sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Teman-teman sekalian, kualitas sumber daya manusia di sebuah negara sangat mempengaruhi laju perkembangan di negara tersebut. Sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas SDM suatu negara, pendidikan memainkan peran yang sangat besar. Mengapa demikian? Itu terjadi karena pendidikan sendiri merupakan rangkaian proses belajar yang harus dilalui setiap orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Hasil yang ingin dicapai adalah terciptanya personel yang kompeten sesuai dengan kebutuhan pembangunan sumber daya manusia yang ada. Juga diharapkan agar memiliki soft skill dan hard skill yang sangat baik dan sesuai dengan persyaratan pada pekerjaan di bidangnya. Dalam hal ini, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab krisis sumber daya manusia. Perlu kita ingat bahwa di tengah zaman yang selalu bergerak maju, lingkungan sekitar dan segala aspek di dalamnya juga akan turut berkembang. Oleh karena itu, bidang pekerjaan membutuhkan orang-orang yang benar-benar berbakat untuk bisa diajak bekerja sama. Apa saja yang menjadi penanda tinggi rendahnya SDM? Tinggi rendahnya kualitas SDM dapat kita lihat dari adanya unsur kreativitas dan produktivitas yang direalisasikan dengan hasil kerja atau kinerja yang baik secara perorangan maupun kelompok. Permasalahan ini akan dapat diatasi apabila SDM kita mampu menampilkan hasil kerja produktif secara rasional dan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang umumnya dapat diperoleh melalui pendidikan tadi. Dengan demikian, pendidikan merupakan salah satu solusi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Penyebab kurangnya sumber daya manusia yang harus kita perhatikan yaitu yang pertama, pendidikan yang belum merata di Indonesia saat ini. Seperti yang kita ketahui bahwa pendidikan saat ini lebih difokuskan di pulau-pulau Jawa. Meskipun di setiap pulau sudah difasilitasi sekolah, namun
Hal tersebut belum berjalan dengan maksimal dibandingkan dengan sekolah-sekolah di Pulau Jawa tadi, baik dari segi sarana dan prasarana maupun tenaga pengajarnya. Bahkan tidak sedikit guru-guru yang berada di luar Pulau Jawa harus menempuh jarak berkilo-kilometer dengan medan yang ekstrim demi bisa sampai di sekolah dan mengejar. Bisa kita lihat bahwa banyak dari para pelajar yang berada di luar Pulau Jawa yang memilih untuk merantau dan menimba ilmu di kota-kota di Pulau Jawa. Lalu yang kedua yaitu rendahnya kesadaran untuk menuntut ilmu. Masih banyak pelajar yang berpandangan bahwa pendidikan bukanlah suatu kebutuhan utama bagi mereka. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor. Bisa karena anggapan bahwa sekolah hanyalah membuang-buang waktu dan menambah beban, serta tekanan psikis bagi mereka karena dituntut untuk mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan bisa juga karena masalah perekonomian, di mana saat ini masih banyak orang tua yang merasa berat dengan tanggung jawab ditambah lagi dengan biaya sekolah anak-anak mereka. Bisa diketahui bersama bahwa masih banyak anak yang putus sekolah dan terpaksa harus melanjutkan pekerjaan tanpa dibekali dengan ilmu dan skill yang mumpuni. Sehingga karena inilah yang membatasi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dengan penghasilan yang memadai. Apalagi karakter dari masing-masing individu ini sendiri berbeda-beda, di mana ada orang yang memiliki kesanggupan materi untuk belajar namun tidak memiliki semangat untuk belajar. Tapi ada juga yang masih belum beruntung untuk memiliki biaya pendidikan tapi memiliki semangat juang belajar yang sangat tinggi. Tentunya orang yang memiliki biaya dan semangat untuk terus mengenyam pendidikan setinggi mungkin harus menggunakannya semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita mereka. Teman-teman sekalian, beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain yaitu yang pertama adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu, dan tentu saja harus sesuai dengan anak-anak di Indonesia saat ini. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat terhadap dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan iptek serta merata di seluruh pelosok tanah air. Kedua adalah penguatan peran agama dalam kehidupan sosial bermasyarakat dalam rangka memperkokoh jati diri dan kepribadian bangsa. Ketiga adalah peningkatan kapasitas SDM melalui berbagai diklat, kompetensi, pembinaan, dan lain-lain. Tenaga kerja profesional dan terampil sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan pasar merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Tentunya pemerintah juga memeran peran yang penting. Pemerintah memegang peranan penting dalam menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan SDM berkualitas dan siap memasuki pasar kerja. Terakhir adalah pembinaan dan pembangunan keterampilan masyarakat, terutama bagi generasi muda. Sebagai penopang utama dalam roda pembangunan, generasi muda harus diberdayakan dan diharapkan bisa menjadi generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Karakteristik generasi muda seperti inilah yang diharapkan mampu berkontribusi dan memenangkan persaingan global. Teman-teman sekalian, setiap usaha yang saya sebutkan sebelumnya membutuhkan kerjasama dari semua pihak, dari kamu dan juga saya, terutama khususnya keluarga dalam hal pemberian pendidikan dan keahlian sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
Kesadaran serta semangat untuk terus meningkatkan kualitas diri dan daya saing juga diperlukan dari generasi muda yang merupakan agen pembangunan bangsa-bangsa kita saat ini. Selain itu, diperlukan pengawasan dan evaluasi untuk memastikan program-program yang sedang berjalan saat ini bisa menjadi sesuai harapan dan memberikan dampak yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas tenaga kerja, khususnya bagi generasi muda. Dengan SDM yang berkualitas, target dalam pembangunan Indonesia akan lebih mudah untuk tercapai. Saya berharap agar pendidikan di Indonesia dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa bersama kita memajukan negara yang kita cintai ini. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Semoga pidato yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.